Oke, selamat datang di Freedom Cuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang fundamental dari Goto yang kemarin dia itu rilis laporan keuangannya. Nah, Goto itu kalau kita lihat itu misalnya di Google gitu ya, kita searching-searching di browsing, itu yang jadi pokok masalahnya itu pasti orang-orang pada ngiranya itu adalah rugi. Misalnya kita ketik ya, rugi bersih Goto, yang jadi headline orang-orang, headline berita-berita itu pasti yang tadinya rugi bersihnya 6, yang tadinya 1,95 triliun di kuartal 1 2021 di periode yang sama tahun 2021, sementara di kuartal 1 2022 periode yang sama di tahun 2022 itu meningkat jadi 6,6 triliun. Jadi dari 195 ke 6,6. Berarti di situ ada peningkatan kalau secara persentase di sini 237,87% secara persentase. Jadi dia semakin rugi secara laporan keuangan. Kita lihat kali ini kita bahas satu persatu ya. Di sini udah ada financial statement dari Goto. Bisa teman-teman akses di IDX. Jadi ini public, go public. Ini bisa diakses sama semua orang tanpa ada batasan. Kita bahas satu persatu, kita bahas dari aset dulu ya. Buat teman-teman yang nggak ada background akuntansi, di akuntansi itu ada 3, jadi ada aset, liabilitas, sama equity. Jadi kalau aset itu ya komponennya ada banyak, ada aset lancar, aset tidak lancar, ada piutang dan lain sebagainya itu aset. Jadi dalam tanda kutip itu yang menguntungkan kekayaan dari perusahaan. Liabilitas itu isinya biasanya hutang-hutang. Entah itu hutang yang belum dibayar atau hutang jangka pendek, menengah, jangka panjang gitu. Kalau equity itu dari keseluruhan ekuitas dari perusahaan. Di situ ada kepemilikannya berapa dan modal dari si foundernya berapa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama aset. Kita bisa lihat aset di sini itu setara kasnya itu berkurang. Jadi yang tadinya 31, di sini kan dia pakai acuan itu kayaknya 1:1000 ya. Berarti di sini mungkin 31 miliar gitu ya. Jadi di sini dari 31 juta jadi 27 juta gitu. Jadi dia berkurang secara kas setara kas. Apakah ini good or bad? Sebenarnya agak so-so ya. Jadi bisa dikatakan good, bisa dikatakan bad. Jadi kalau kas setara kas itu berarti jumlah kas yang nganggur gitu. Jadi uang cash yang nganggur, yang dianggap kas setara kas gitu. Jadi kalau dia turun, kalau misalnya dia kas setara kasnya turun itu bisa jadi bagus juga. Kenapa? Berarti uangnya itu banyak diputer buat dipakai untuk keperluan lain. Bisa juga jadi jelek gitu, tergantung dari persepsi orang. Investasi jangka pendeknya ya biasalah kalau meningkat sedikit-sedikit it's good. Lalu aset keuangan lancar lainnya nggak usah dilihat. Kita lihat piutang. Piutangnya bertambah yang tadinya 345 jadi 461. Piutang itu kenapa jadi aset? Jadi piutang itu misalnya saya minjemin orang gitu ya, 1 juta. Saya minjemin orang 1 juta. Nah, itu saya bisa anggap itu sebagai aset saya 1 juta. Piutang 1 juta. Kenapa? Karena suatu saat nanti harapannya adalah orang tersebut akan bayar ke saya 1 juta. Ya namanya meminjamkan ya mungkin di situ nanti ada bunga, ada apa, ya, gitulah. Jadi saya menganggap kalau saya punya 1 juta nih, tapi bukan berupa cash, tapi berupa piutang, receivable. Bahasa Inggrisnya receivable account. Jadi berupa piutang yang nanti jangka waktu tertentu orang tersebut akan bayar ke saya. Nah, kalau piutangnya semakin banyak, berarti itu good. Berarti kita banyak kayak minjemin orang, piutang usaha pihak ketiga gitu. Nah, suatu saat pihak ketiga tersebut akan bayar ke kita dengan ya mungkin ada perjanjian, entah itu di situ ada bunganya, berapa persen dan lain sebagainya. Cuman di situ ada resikonya. Resiko apa? Resiko gagal bayar. Wajar dong, saya minjemin orang. Kan ada kemungkinan orang itu nggak bisa bayar utangnya ke saya. Itu ada, dan itu semua ada perhitungannya. Jadi so far oke, piutang. Tapi itu kan piutang usaha. Tapi kalau dilihat dari piutang lainnya, itu mengalami penurunan. So far oke-oke aja di sekitar aset ini oke.
Di sini ada piutang tidak lancar, ada non-current receivable. So far masih oke-oke aja, nggak ada yang signifikan gitu. Jadi kalau selisihnya cuma sedikit-sedikit gitu ya nggak usah terlalu dianggap lah. Oke, kita masuk ke liabilitas. Liabilitas. Di sini ada liabilitas utang usaha pihak ketiga. Saya nggak tahu ya pihak ketiga itu siapa atau apa. Tapi di sini kan hanya tertulisnya pihak ketiga. So far masih oke aja, cuma nambah beda sedikit. Di sini udah mulai agak signifikan. Utang lainnya pihak ketiga itu lumayan naik ya dari 4.300.000 jadi 4.900.000. Jadi naik ya 1%, 10% lah. Lumayan naik gitu, 10%-an. Lebih bahkan. Utang lainnya berkurang. Oke. Lanjut, beban accrual masih biasa aja. Gak ada, oke, aman. Pendapatan ditangguhkan jangka pendek, aman. Oke, saya biar nggak terlalu panjang videonya, nggak saya bahas semua, jadi saya bahas yang kira-kira lumayan gede aja. Oke, sebenarnya kalau dari hutang itu fine-fine aja ya, jadi nggak terlalu gede-gede banget. Kita langsung ke ekuitas aja ya. Secara equity, oke kita langsung ke ini aja deh, statement of profit. Jadi kayak kita ngelihat beban-bebannya gitu ya. Beban pokok penjualan pendapatan itu meningkat, yang tadinya minus 693, sekarang jadi 1,2. Berarti dia 2 kali lipat punya beban pokok penjualan, COGS. Cost of sales and revenue, sorry bukan COGS. Nah, itu meningkat 2 kali lipat. Next. Tapi ada unsur positifnya juga, yaitu penjualan dan pendapatan usaha meningkat. Yang tadinya 900.000 di sini, itu menjadi 1,4, nyaris 1,5. Berarti kan di situ meningkat kurang lebih 50%. Jadi penjualan pendapatan usahanya meningkat 50%. Jadi it's a good way. Pendapatannya meningkat. Jadi suatu perusahaan itu biasanya hutangnya bertambah, tapi kalau hutangnya bertambah diikuti dengan pendapatan yang bertambah atau growth yang bertambah, itu berarti masih oke lah. Masih cuan lah ibaratnya. Jadi kayak dia ngutang untuk ekspansi bisnisnya, entah itu buat mengembangkan apa, aplikasi, pembaruan, bla bla bla. Tapi dia utang, di situ mengeluarkan liabilitas, tapi pendapatannya naik. Misalnya user, orang yang pakai Gojek banyak, transaksi lebih naik, Tokopedia juga lebih naik. It's a good way. Ya emang kayak gitulah dalam berbisnis. Beban penjualan meningkat signifikan ya. Dari 431 jadi 3,3. Itu kalau kita pakai persentase itu 2, 3. Hampir 5 kali lipat ya. Kalau 4 kali 5 kan 20-an. Iya, 5 sampai 7 kali lipat bertingkat dari beban penjualan. Beban umum dan administratif juga demikian. Yang tadinya 1,9 sekarang jadi 4,7. Berarti itu juga meningkat 2 kali lipat lebih, nyaris 3 kali lipat. Pendapatan keuangan so-so biasa aja. Di sini juga jadi jumlah laba dan rugi itu kalau kita total, jadi cara ngitungnya itu di sini kan ada ya plus. Nah ini dikurangi yang ini. Jadi kalau ada dalam kurung itu jadi pengurangnya. Jadi atas dikurangi ini, tambah ini, kurang tambah. Kalau di hasil di total itu sebelum pajak itu adalah 6.600.000, 6,6 triliun. Jadi di sini itu ditambah nolnya 3. Ini kan 6 juta, tambah nolnya 3 berarti 6 triliun. Salah. Berapa ya? 6 juta tambah kan 6 juta, 60 juta, 600 juta, 6 miliar. Sorry, berarti ditambah nolnya 6. Tambah 6 nolnya ya. Jadi setiap satu angka di sini itu mewakili 1 juta. Jadi kalau ini 76.000 berarti ditambah nolnya 6 jadi 76 miliar gitu. Nah, 6,6 triliun, 1,9 kalau sudah dipotong pajak dan bla 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 gitu, jadinya 6,6613.
Jadi sekarang dia punya net loss, jadi laba bersih karena dia dalam kurung. Jadi dia minus, rugi bersihnya itu 6,6 triliun. Sementara rugi bersihnya di kuartal 1 2021 ada 1,9. Nah, tapi ada hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang menjadi perhatikan adalah kalau kita baca di sini, kita baca itu ini agak sedikit kurang relevan. Kenapa? Karena waktu kuartal 1 2021, berarti tahun lalu, itu masih PT Gojek sendirian. Jadi belum merger, belum gabung sama Tokopedia. Nah, jadi di minus 1,9 ini itu murni cuma Gojek. Jadi nggak ada Tokopedia-nya. Makanya sekarang jadi 6,6 something itu karena sudah digabungkan dari laporan keuangannya Gojek digabungkan dengan Tokopedia hasilnya 6,6. Nah, kalau digabungkan kayak gini kan mungkin teman-teman basically bakal bilang, wah berarti Tokopedia ini beban dong, berarti Tokopedia ini banyak banget dong minusnya sampai bikin performa Gojek jadi ketutup. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan kita sebagai pemula mungkin bisa ngomong gitu. Kayak, wah ini gara-gara Tokopedia nih jadinya sekarang minusnya 6,6 gitu. Harusnya nggak usah merger lah, Gojek sendirian aja lah gitu. Pasti kan kita ngomong kayak gitu kan. Tapi pada hakikatnya semua itu pasti ada perhitungannya. Pasti mereka merger apa pasti win-win solution. Gojeknya cuan, Tokopedia-nya juga cuan. Mungkin ada satu visi, satu misi, ada pokoknya intinya pasti win-win solution. Makanya laporan keuangan ini kita nggak bisa bandingin secara kuartal 1 sekarang dengan kuartal 1 tahun lalu. Karena tahun lalu cuma Gojek, sekarang Gojek dan Tokopedia. Makanya it's not apple to apple. Sama juga dengan Indosat yang dengan Tri ya. Ya, dengan Tri pokoknya Tri lah, lupa nama panjangnya. Itu dia merger, laporan keuangannya belum tahu. Mungkin kita bahas di next video, laporan keuangannya gimana. Apakah Indosat kan so far laporan keuangannya bagus ya, tapi kan Tri kita nggak tahu laporan keuangannya gimana gitu. Tapi everything apapun itu pasti ada plus dan minusnya. Sekarang kita bahas secara teknikal. Jadi kita ngelihat teknikal itu buat teman-teman yang baru ini kita ngelihat pergerakan harga saham secara gambar grafiknya gitu ya. Kita lihat dengan kode emiten Goto. Nah, dengan kode emiten Goto itu kalau kita pakai chart daily, so far masih agak sedikit oke sih Goto. Karena kan dia udah naik nih 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi sekarang dia lagi ibaratnya ranging. Ranging itu dia lagi sideways di area sini. Kotak kuning. Nah, jadi dia di area 324 sampai 276. So far masih di situ. Bahkan kalau kita zoom in lagi, lebih dekat lagi, dia ada sideways-nya di area sini. Kalau kita pakai lebih kecil lagi ya. Di kotak ungu. Saya ituin. Nah, di kotak ungu ini. Ini warna apa sih? Anggap aja warna ungu ya. Nah, di kotak ini di antara 300 sampai 318. So far kalau pergerakannya masih di sini, cara trading di saham yang sideways adalah beli di support, jual di resisten. Jadi usahakan beli di dekat-dekat area bawah ini di bawah 300 lah. Ntar kalau udah kena resist di atas 300 bisa dijual gitu. Harga IPO di 338 berarti sekarang masih di bawah harga IPO. Nah, tapi saham Goto juga kan Telkom katanya investasi di Goto jangka panjang. Makanya kemarin juga Telkom jadi jelek kan laporan keuangannya. Jadi menurun lah bukan jelek. Jadi menurun karena investasinya lagi floating loss. Ya iya toh lagi minus kan. Kan 338 modal dia kan average mereka. Sekarang kan di 300-an. Waktu itu kan masih di bawah 300, berarti kan masih profit loss. So far kalau dibilang Goto ini masih oke atau enggak, kalau buat saya sih kalau jujur saya nggak suka dan kurang menarik karena dengan uh,
kayak gitu juga kan, loss-nya lumayan banyak. Intinya gini teman-teman, kalau misalnya kita ngebahas yang namanya saham teknologi, mereka itu rata-rata harus bakar uang gitu loh, apalagi kayak startup gitu ya, dalam tanda kutip "bakar uang". Bakar uang artinya apa? Kalau Gojek dan Tokopedia ini kan Gojek membuat, diskon, promo, GoFood. Saya juga sering pakai 35% dengan minimal pembelajaran 130.000 dapat 35%. Lalu kemudian, promo-promo lainnya Gokar, saya juga sering, misalnya 20.000 jadi 18.000 jadi 17.000 Gokar. Gojeknya juga GoRide yang motor. Dan promo-promo lainnya Tokopedia, pasti kita kalau beli barang di Tokopedia biasanya kita pakai free ongkir kan, nggak pakai gratis. Gratis nggak bayar ongkir gitu. Nah, dari free ongkir, voucher-voucher diskon dan lain-lain, pertanyaannya itu duit siapa? Oke, misalnya gratis ongkir, di situ kan nggak bisa milih ekspedisinya. Ternyata pas kita pencet gratis ongkir, set, ekspedisinya katakanlah antar aja. Lalu kita bakal berpikir, wah ini gratis ongkir. Katakanlah ongkirnya 200.000. Saya kalau beli hand sanitizer, itu ongkirnya 200.000 loh. Padahal hand sanitizernya 150.000, lebih mahal ongkirnya. Karena kan dia berat kan, hitungannya volume. Satu dirigen. Nah, satu jirigen. Nah, dengan ongkir yang 200.000 yang saya gratis dan saya nggak bayar, 200.000 ini siapa yang nanggung? Apakah pihak Tokopedia-nya nanggung atau pihak antar ajanya, ekspedisinya? Atau mungkin bagi dua, atau mungkin ada pembandingnya berapa persen ditanggung oleh Tokopedia, berapa persen ditanggung oleh ekspedisinya. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dengan voucher, promo, semakin gila, semakin banyak vouchernya, semakin banyak duit yang dibakar. Semakin banyak duit yang dikeluarkan. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu cara untuk marketing. Sama juga kayak kita bikin perusahaan kan, nggak usah perusahaan deh, kita bikin toko deh, toko jualan nasi goreng gitu. Yang jualan nasi goreng kan udah banyak di sekitar kita kan. Gimana cara nasi goreng kita oke? Ya kita buat harganya murah. Murah, enak. Misalnya yang lainnya pada 20.000, kita buat 10.000. Katakanlah 10.000 sebenarnya itu BEP, sebenarnya kita nggak dapat untung karena kita bahan, kompor kan dan lain-lain itu bayar karyawan itu 10.000 sebenarnya rugi. Misalnya sebenarnya HPP-nya modalnya 15.000 tapi kita jual 10.000. Berarti kan kita rugi 5.000. Tapi dengan kita rugi 5.000, orang-orang akhirnya jadi beli nasi goreng kita, nggak beli nasi goreng lain. Suatu saat kalau kita pelan-pelan naikin harganya, dari 10.000 naikin jadi 12.000, jadi 15.000, jadi 20.000. Paling nggak orang udah menetap di kita karena udah nyobain. Wah enak nih, enakan sini, murah lagi 10.000. Ya harapannya kayak gitu, saham teknologi tuh so far kayak gitu yang berkaitan dengan digital-digital. Sama juga dengan Bank Neocommerce, dia ngebikin deposito bisa bunganya 8% dan lainnya. Itu salah satu trik marketing promo yang harapannya ujung-ujungnya nanti kalau orang udah ngasih trust, udah kayak percaya dan stay di situ, harapannya nanti dia sedikit demi sedikit dia naikin harga. Itu udah pasti ya. Dulu Gojek saya inget banget, saya pernah tanya driver, Gojek itu dulu waktu awal-awal 2015-16 itu, driver itu dikasih pulsa 50.000. Terus targetnya tuh kalau nggak salah nggak terlalu banyak gitu, kayak ada target, terus langsung bonusnya gede. Sekarang nggak, setahu saya nggak ada lagi driver dikasih pulsa berapa, 50.000 atau 25.000 gitu, nggak ada. Targetnya juga makin jauh. Saya pernah tanya terakhir supir Gokar tuh harus mencahin 22 orderan dulu baru dapat bonus yang lumayan, yang bonusnya 200.000 atau 300.000. Jadi kalau nggak 22 orderan bonusnya dikit gitu. Jadi itu aja pembahasan tentang Goto ini. Yang pertama, hutangnya makin gede, beban penjualannya makin gede. Negatifnya itu akhirnya net profitnya lossnya ya. Net lossnya jadi makin gede dari 1,9 jadi 6,6. Tapi plusnya pendapatan penjualannya bertambah. Itu prosnya. Jadi ada cons dan pros. Ada efek negatif, ada positifnya. Cuman yang harus digarisbawahi adalah ini laporan keuangan antara Gojek dan Tokopedia. Sementara tahun lalu itu masih Gojek sendirian. Jadi ya nggak apple to apple, jadi nggak seimbang lah untuk kalau mau dibandingin. Itu aja, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe. Kalau mau video-video selanjutnya tinggal komen di bawah, terus di atas sini
ada Telegram kita, join aja t.me/freedomcuan. Atau enggak, buka Telegram, searching di search Freedom Cuan. Tapi kalau bisa pakai link ini aja sih, soalnya ada banyak akun-akun cloning atas nama Freedom Cuan. Kita nggak ada titip dana ya, jadi jangan ketipu. Kita nggak ada titip dana, nggak ada apa. Kita di grup ngapain aja kok. Di grup itu kita edukasi, kita saling curhat gitu, portofolio, konsultasi, dan grup yang ini, t.me/freedom cuan ini, itu gratis. Ya teman-teman bisa join di situ, biar kita bisa saling kenal, bisa saling akrab. Di situ juga orang-orangnya lumayan suportif sih, supporting system lah. Jadi kayak buat pemula gak usah khawatir, karena ini juga cocok banget buat pemula. Ada banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang baru pensiun, emak-emak, bunda-bunda, itu banyak di grup itu. Jadi nggak usah minder, kita sama-sama belajar di dunia pasar modal ini. Thank you. Kalau mau request video-video apa atau bahas emiten apa, misalnya mau apa, tinggal di komen di bawah aja. Jangan lupa gabung grup Telegram kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, and thank you for today. Goodbye.